Selamat datang di Kisah Angker, tempat di mana misteri dan cerita tak terduga bertemu. Untuk Anda yang berani mengintip sisi lain dunia, Anda telah berada di jalur yang tepat. Jangan lupa tekan subscribe dan ikon lonceng, agar Anda selalu menjadi yang pertama merasakan desir angin penuh misteri bersama kami. Mari bersiap, perjalanan kita akan dimulai. Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu dikenal dengan sebutan Rumah Angker Bukit Merah. Menurut cerita yang beredar, rumah itu dulunya dihuni oleh seorang wanita tua yang dikenal sebagai Niningrum, yang meninggal secara misterius. Sejak itu, tidak ada yang berani mendekati rumah tersebut karena konon banyak kejadian aneh dan mengerikan yang terjadi di sana. Suatu hari, sekelompok remaja yang tidak percaya dengan cerita-cerita tersebut, memutuskan untuk menghabiskan malam di Rumah Angker Bukit Merah. Mereka ingin membuktikan bahwa semua cerita tentang rumah itu hanyalah mitos. Kelompok itu terdiri dari 5 orang, yaitu Andi, Bima, Cinta, Dina, dan Edo. Mereka datang ke rumah itu saat matahari mulai terbenam. Angin sepoi-sepoi menambah suasana menjadi semakin menyeramkan. Rumah itu terlihat sangat tua dan rapuh, catnya mengelupas, dan jendela-jendelanya pecah. Pintu depannya setengah terbuka, seolah-olah mengundang mereka untuk masuk. Setelah berdebat sebentar, mereka memutuskan untuk masuk. Begitu masuk, mereka langsung merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, meskipun di luar cukup hangat. Mereka menyalakan senter dan mulai menjelajahi rumah itu. Ruang tamu dipenuhi dengan perabotan yang sudah lapuk dan berdebu. Di dinding, tergantung sebuah lukisan besar Niningrum yang matanya seolah-olah mengikuti mereka. Mereka melanjutkan ke dapur, di mana mereka menemukan piring-piring dan gelas yang tersusun rapi di meja, seolah-olah siap untuk makan malam. Hal ini membuat mereka merinding, karena jelas tidak ada yang tinggal di rumah itu lagi. Saat menjelajahi salah satu kamar tidur, mereka menemukan sebuah buku harian. Bima, yang penasaran, mulai membacanya. Buku harian itu milik Niningrum, yang menceritakan tentang kesepiannya dan bagaimana dia merasa terjebak di rumah itu, bahkan setelah kematiannya. Semakin dalam mereka membaca, semakin mereka merasa seperti sedang diawasi. Tiba-tiba, pintu kamar tertutup dengan keras, membuat mereka terkejut. Saat mereka mencoba membukanya, mereka menyadari bahwa mereka terkunci dari dalam. Lampu senter mereka mulai berkedip-kedip dan suhu ruangan semakin dingin. Edo, yang mencoba tetap tenang, menyarankan agar mereka mencari jalan keluar lain. Mereka menemukan sebuah lorong sempit di belakang rumah, yang sepertinya menuju ke lantai atas. Saat mereka menaiki tangga, suara langkah kaki terdengar di belakang mereka, seolah-olah ada yang mengikuti. Mereka berlari secepat mungkin, tapi semakin mereka berlari, semakin panjang lorongnya terasa. Akhirnya, mereka tiba di sebuah kamar di lantai atas. Di tengah kamar, terdapat cermin besar yang terlihat sangat antik. Saat mereka mendekati cermin itu, mereka melihat bukan hanya pantulan mereka, tetapi juga sosok Niningrum di belakang mereka, tersenyum dengan senyuman yang mengerikan. Mereka berteriak dan berlari ke pintu, tapi pintu itu tidak mau terbuka. Sosok Niningrum semakin mendekat, dan suaranya yang serak-serak berbisik, mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa meninggalkan rumah itu, sama seperti dirinya. Dalam keputusasaan, Andi, yang membawa garam sebagai perlindungan, melemparkannya ke arah sosok itu. Tiba-tiba, lampu-lampu menyala dan sosok Niningrum menghilang. Pintu pun terbuka dengan sendirinya, dan mereka berlari keluar rumah tanpa menoleh ke belakang. Mereka tidak pernah membicarakan apa yang terjadi malam itu, tapi mereka tahu bahwa mereka beruntung bisa keluar hidup-hidup. Rumah Angker Bukit Merah masih berdiri, menyimpan misteri dan cerita yang belum terungkap, menunggu korban berikutnya yang cukup berani untuk memasukinya.